Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pangdam 9 Udayana kembali menyampaikan komitmen TNI untuk bersikap netral dalam pilkada serentak di Bali. Jadwal kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangli terbagi dalam 3 zona. Penggemar kuliner, kita intip yuk, gurihnya bisnis rengginang di Karangasem. Saat ini Pilkada Serentak 2024 sudah memasuki tahapan kampanye. Pemerintah Kabupaten Bangli berusaha mengawal proses kampanye berjalan aman dan lancar. Untuk itu pemerintah kabupaten perlu bekerja sama dengan seluruh pihak, baik penyelenggara, termasuk masyarakat, karena kampanye rawan pelanggaran. Selain itu Pemkab Bangli juga akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi, termasuk mempersiapkan logistik dan pengamanan. Penjabat sementara Bupati Bangli Imaderentin akan fokus pada 2 hal penting, yakni update terkini tentang tahapan pilkada yang sedang berjalan dan pemetaan potensi kerawanan, baik kerawanan Kamtibmas maupun kerawanan dari potensi kebencanaan. Kemudian kita melakukan berbagai upaya langkah-langkah sosialisasi, edukasi dalam rangka bersama-sama kita sukseskan jalannya pilkada serentak terutama di Kabupaten Bangli. Pilihan boleh berbeda, perbedaan bukan menjadi alasan untuk kita memecah belah persatuan kesatuan, semangat kebersamaan, semangat menyambung berayu demi Bangli yang lebih baik akan menginspirasi Bali dan juga untuk Indonesia. Berkaca pada pemilu di bulan Februari 2024, ada TPS di Karangasem dan Jembrana sempat diterjang banjir bandang. Maka dari itu pihaknya melakukan langkah awal mitigasi untuk menghindari kejadian serupa. Pemkab memastikan seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Bangli berada di tempat aman. Pemkab Bangli berharap seluruh pihak bisa bekerja sama meminimalisir sengketa sehingga pilkada serentak di Kabupaten Bangli berjalan dengan aman dan damai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli akan memberikan bantuan alat peraga kampanye atau APK untuk seluruh pasangan calon bupati, wakil bupati dalam pilkada di Kabupaten Bangli. Bantuan alat peraga kampanye dari KPU, yakni baliho ukuran 3x4 meter sebanyak 4 lembar yang akan dipasang di setiap kecamatan 1 baliho. Kemudian umbul-umbul berukuran 1x4 meter sebanyak 40 lembar untuk setiap kecamatan masing-masing 10 lembar. Dan spanduk berukuran 1x4 meter sebanyak 72 lembar di setiap desa dan kelurahan. KPU memperbolehkan pasangan calon menambah alat peraga kampanye hingga 200%. Selain itu KPU juga sudah menyiapkan lokasi untuk pemasangan APK dan diharapkan seluruh calon mentaati peraturan pemasangan APK. Jadi himbauan kita terkait dengan pemasangan APK, alat peraga kampanye, karena kita sudah siapkan titik lokasi pemasangan. Jadi di titik yang kita fasilitasi akan kita yang pasang, kemudian di titik yang dipasang oleh pasangan calon atau tim kampanye agar betul-betul sesuai dengan titik yang sudah kita tentukan dan selalu memperhatikan etika dan estetika serta keindahan alam di sekitarnya. KPU Kabupaten Bangli berharap seluruh calon yang berkontestasi memanfaatkan bantuan alat peraga kampanye dari KPU. KPU juga mengingatkan tim pemenangan agar tidak memasang APK di tempat terlarang seperti kawasan perkantoran, tempat ibadah, sekolah, dan perguruan tinggi, dan sebagainya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Kementerian Koordinator Perekonomian menargetkan nilai pertumbuhan ekonomi digital tahun 2030 mencapai 300 miliar rupiah jika terbentuk kerjasama digital antar negara ASEAN. Dalam seminar internasional tentang masa depan ekonomi dengan kecerdasan buatan dan semikonduktor di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura, Denpasar pada hari Minggu lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejak diluncurkan Industri 4.0 tahun 2018, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia terus meningkat dan saat ini mencapai 82 miliar rupiah. Ia yakin tahun 2030 pertumbuhan ekonomi digital menjadi 2 kali lipat jika Indonesia dan negara lain membangun kerjasama digital secara regional. Dan memperdalam ekonomi digital, di mana salah satu dari ekonomi digital itu adalah tentunya semiconductors yang menjadi kunci dan AI. Nah, pemerintah sudah melaunch Industri 4.0 tahun 2018 dan nilai ekonomi digital kita per hari ini sekitar 82 billion dan ini akan meningkat menjadi 300 miliar di tahun 2030 dan ini akan meningkat double apabila negara ASEAN menerapkan yang namanya Digital Economic Framework Agreement. Digital Economic Framework Agreement adalah kerjasama digital pertama tingkat regional secara global. Jadi belum ada negara lain yang mengambil inisiatif tersebut. Kementerian Koordinasi Perekonomian saat ini terus mendorong transformasi teknologi dengan mengembangkan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan semikonduktor. Karena kedua teknologi ini akan membentuk ekonomi masa depan yang berbasis teknologi digital. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.